مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Mari bersama-sama. فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. جماعة oh jamaah alhamdulillah. Nikmat yang tiada tara. Ada sedikit rasa sedih juga karena malam ini harus meninggalkan Maluku Tengah
terutama kata Mas Wahid, karena saya melihat, beta melihat orang-orang di sini baik banget. Dan saya berdoa, beta berdoa, semoga yang duduk di sini tergolong hamba-hamba calon penghuni surga. Jujur, beta ingin berkata, beta suka usul. Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akramah 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling memuliakan kita kecuali selalu memanjatkan doa di setiap majelis-majelis berkah. Karena kita berada di tempat yang mulia, Masjid Bani Abdullah, dan saya yakin Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Maka siapa yang duduk di sini akan dibukakan pintu berkah. Amin. Dan yang kedua, saya bersyukur ini pertama kali saya dipanggil di tengah. Semoga beta sering diundang kembali ya. Bertemu dengan masyarakat Ambon Banisi yang memang orangnya manis ya. Ya, yang saya hormati takmir, ketua masjid, dan imam masjid Bani Abdullah. Terima kasih atas kesempatan yang telah dilimpahkan kepada saya. Mudah-mudahan malam yang berkah ini kita semakin taat kepada Allah. Amin. Yang saya cintai, Ketua BKPR RI Maluku Tengah, syukuran jazakallah an bihudubikum. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan kita akan lagi terus menjadi lembaga dan organisasi yang bisa menampung orang-orang untuk semakin dekat kepada masjid. Amin. Yang saya cintai, ibu-ibu yang sudah hadir, semoga rumah tangganya berkah, rezekinya berkah, istrinya solehah, suaminya bertakwa, anak-anaknya menunjukkan jiwa, uang belanjanya ditambah, tahun depan kebaitullah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak karena Anda telah menunaikan sholat isya berjamaah. Pertama, Nabi mengancam kita dalam satu hadis riwayat Bukhari nomor 657. Laisa sholat athqala 'ala munafiqin min sholatil fajri wal isya. Kalau Anda ingin melihat tanda-tanda laki-laki munafik, lihatlah sholat subuh dan isya berjamaah. Kalau laki-laki muslim itu sholat berjamaah pada saat subuh dan isya di masjid, berarti bebas dari munafik. Tetapi kalau ada laki-laki yang tidak mendatangi sholat di masjid pada saat jamaah isya dan subuh, berarti laki-laki itu munafik tulen 24 karat. Karena hadisnya ini keras. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya kalian tahu tentang kehebatan sholat subuh, tentang kehebatan sholat isya berjamaah, la atauhuma walau hadwa, Anda akan datang ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Berarti apa? Laki-laki yang takut ke masjid pada dua waktu ini, isya dan subuh, dan tidak berjamaah, mereka munafik asli. Kabarkan kepada mereka agar mereka sadar, laki-laki wajib 5 waktu di masjid. Tidak ada dalil yang membolehkan bapak-bapak sholat di rumah. Kalau ada, tunjukkan kepada saya hadis nomor berapa dan ayat tentang apa yang menunjukkan laki-laki boleh sholat di rumahnya sendiri. Yang ada hadis riwayat Muslim nomor 437, redaksinya begini: walau ya'lamuna ma fil ataati was-subhi la atauhuma walau hadwa. Seandainya mereka tahu tentang hebatnya isya dan subuh berjamaah, maka mereka akan datang dengan cara merangkak. Artinya apa? Orang merangkak itu orang tidak normal, orang yang sangat keras. Orang sangat keras pun akan berupaya datang ke masjid pada isya dan subuh karena hebatnya sholat itu.
Tapi sayang, ada banyak jemaah yang tidak sadar kalau sholat isya dan subuh adalah sholat yang paling luar biasa. Tapi Anda yang sudah duduk di sini, selamat, kita terbebas dari sifat munafik. Alhamdulillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya rasa gembira di hati. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Muhammad yang berjasa, Quran dan Sunnah ya pusaka, menjadi panduan manusia agar hidup aman sentosa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasa terima kasih kita panjatkan kepada Rasul ya Pak, Ibu, karena cinta beliau kepada kita luar biasa Pak. Coba Bapak buka Quran Surah At-Taubah Surat 9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul yang berat amat pikirannya memikirkan kalian.
yang cintanya ingin keselamatan dan kebahagiaan untuk kalian, dan Nabi ini memperjuangkan nama kalian, dan beliau orang yang sangat penyantun dan penyayang. Masya Allah. Saya dan Anda dipikirkan sama Nabi. Ayat ini kekuatan yang luar biasa. Kalau Rasulullah sangat cinta kepada kita. Dan Bapak Ibu ingat ketika beliau wafat, sudah di tenggorokan sakaratul maut. Yang dipikirkan siapa? Ali, kawan, sini Ali. Ali datang. Ada apa ya Rasul? Dekatkan telingamu di mulutku. Lalu Ali sambil menangis mendekatkan telinganya di bibir Nabi. Ali, ummati as-sholat. Ali, ummati as-sholat. Ali, ummati as-sholat. Yang disebut kita umatku sholat. Makanya paling sedih melihat laki-laki tak berjamaah di masjid. Paling sedih melihat Anda laki-laki bermain-main dengan sholat, sedangkan Anda disebut di akhir nafas Rasulullah, ummati as-sholat, ummati as-sholat, ummati as-sholat. Begitu sayangnya Rasul kepada kita, Pak. Sampai mau wafat bukan istrinya yang disebut, mau meninggal bukan anaknya yang disebut, tetapi umatku, berarti Anda di hadapan Nabi sangat berharga. Tetapi sayang, kita tidak pernah menghargai cinta Nabi kepada kita. Buktinya masjid kosong. Berapa jamaah orang yang sholat subuh di sini? Lantai 2. Berapa jamaah? Paling juga 2-3. Kemana yang lain? Makanya paling sakit hati, Pak, lihat laki-laki yang mau ke masjid, namanya diperjuangkan, namanya disebut sama Nabi sampai beliau mati perkara sholat, tetapi dia tangan saja, tak ada penghargaan pun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga yang duduk di sini, termasuk saya dan antum semuanya, adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak cukup sampai di sana, Pak. Gak cukup sampai di fase itu. Anda tahu ketika Rasulullah Mi'raj diabadikan dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika beliau Mi'raj, naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, naik langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, naik langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, naik langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, naik langit yang terakhir, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi tertegur di langit ketujuh karena ternyata wajah Nabi Ibrahim itu mirip sekali dengan wajah Muhammad. Bentuk rambut, tinggi badan, warna kulit. Jadi wajah Ibrahim itu identik dengan wajah Rasulullah. Makanya disebutkan. Dan di belakang Nabi Ibrahim itu ada Ka'bah, Ibu. Jadi Ka'bah sebenarnya di langit, Pak. Nama Ka'bah langit itu adalah Baitul Ma'mur. Tiap hari 70.000 malaikat tawaf dan tidak boleh kembali lagi. Dan Ibu tahu kalau ditarik lurus ke bawah, Ka'bah langit langsung lurus tembus ke Ka'bah Baitullah. Makanya orang yang tawaf dan berdoa di Ka'bah pulang tidak pernah kecewa, doanya selalu diijabah. Makanya saya berdoa, semoga yang belum pernah ke Mekah Allah izinkan mendapatkan rezeki, berangkat ke Baitullah, berdoa di sana dan pulang membawa berkah. Amin. Quran surah Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama dibangun Allah adalah Bakkah. Siapa yang pergi ke Mekah, pulang dari Mekah, rezekinya berkah. Sampai di langit ketujuh, Nabi melewati Mustawa. Apa itu Mustawa, Pak? Tempat malaikat menulis takdir tiap hari untuk saya dan Anda. Di atas Mustawa, Arsh, tempatnya Allah.
begitu menghadap Allah, tapi Nabi tak bisa menatap wajah Allah, Pak. Nabi Musa saja melihat cahayanya Allah hancur keturusi, pingsan beliau. Rasulullah pun bertemu nur cahayanya Allah, tapi tak menatap wajah aslinya Allah. Baru bertemu cahayanya Allah, Rasulullah sudah senangnya luar biasa, dan keluar dari mulutnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi ingat kepada kita, Pak. Lagi-lagi Anda dipertahankan, lagi-lagi Anda yang disebut Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam untukku dan umatku. Mereka tolong ya Rabb, semoga menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Masya Allah. Lagi-lagi Anda disebut, lagi-lagi kita yang disebut. Betapa banyak nama Anda dan nama saya disebut oleh Nabi, diperjuangkan agar selamat di dunia dan akhirat. Tetapi Anda sendiri yang tidak berusaha bagaimana cara memakmurkan masjid yang tepat seperti Rasulullah ajarkan kepada kita. Makanya saya mohon kepada laki-laki, kepada kaum laki-laki yang masih mau disebut laki-laki, kalau tak mau ke masjid Anda bencong. Betul. Suami yang tak mau ke masjid disebut suami. Suami. Istrinya yang bilang sendiri. Jemaah, malam ini mari kita merenungkan satu hakikat kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Dan hidup di dunia ini bukan main-main. Sebab Allah menciptakan kita, Allah menciptakan Anda, semua punya tujuan. Betul. Apa tujuannya? Surat Az-Zariyat ayat 56. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ada murid saya di belakang, jawab kecil, mengerti, gak apa-apa, semangat dia. Jamaah, memang betul kita diciptakan buat ibadah. Maka wajar dong kalau bapak, saya, ibu banyak melakukan kegiatan ibadah daripada mikirin dunia. Ustaz, boleh mikirin dunia? Boleh, Pak. Anda gak mikirin dunia, mati Anda. Karena kita mesti hidup di dunia. Butuh makan, butuh rumah, butuh kendaraan, butuh istri, betul, butuh suami. Boleh. Yang salah ketika langkah kita salah dalam menentukan prioritas. Anda buka surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Wa ba'tagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau kerja urusan akhirat, jangan lupakan urusan dunia. Akhirat dulu disebut, baru dunia. Silakan Anda menikmati dunia, tetapi ingat akhirat porsinya harus lebih banyak. Kita enggak. Kebalik. Jujur, betul. Porsi dunia lebih banyak daripada mikirin porsi akhirat. Akhirnya hidup kita kacau balau. Masalah datang sini berganti, rumah tangga gak aman-aman, rezeki datang tidak tepat waktu, doa tidak diijabah karena Anda tidak melayani Allah dan Anda tidak setia dalam hukum syariat. Kalau akhirat nomor satu, dunia nomor dua. Ibu, motor dulu apa umroh dulu? Bohong. Yang dipilih pasti motor sekarang kan, umrohnya belum kan? Nah itu yang saya maksud. Jamaah, kurban 1 ekor kambing apa handphone? Itu yang saya maksud.
rupiah. Sementara kambing juga jutaan rupiah. Tetapi kambing selalu ditunda-tunda dengan alasan tak punya rezeki. Giliran beli handphone, jamaah, rumah dulu apa haji dulu? Logikanya kan haji bagi yang mampu, rumah dulu lah salah. Haji dulu, setelah pulang haji, rumah sebesar apapun Allah hidangkan oleh Anda. Itu sudah saya alami. 2014 saya baru menikah, 4 bulan kemudian dapat rezeki jadi bintang iklan potret. Sakit kepala, minum potret. Tapi kan belum makan, itulah minum potret. Bisa diminum sebelum makan. Nah, cuma dalam seperti ini dapat 200 juta. Wow, saya pulang ke rumah. Saya bilang sama istri, sayang, ayo kita cicil rumah. Apa jawaban istri saya? Daripada kamu aku itu ajak ke developer, mendingan kamu bimbing aku ke travel. Hah? Maksud kamu kita nggak usah beli rumah? Kamu rela ngontrak? Bukankah selamanya manusia ngontrak? Pulang kepada Allah tidak pernah membawa barang yang dia beli. Masya Allah. Saya berangkat 2014 Pak, haji, dan istri belum pernah ke Mekah. Sekali ke Mekah, haji. Wukuf jatuh pada hari Jumat, Haji Akbar, Masya Allah. Dan ibu tahu, baru di Madinah selesai proses haji, istri muntah-muntah. Ada yang tahu? Hamil. Kalau kita ada yang punya anak, dikabulkan di Mekah. Istri langsung berbadan 2. Pulang ke Indonesia, kita ingin rumah. Langsung rumah seluas 2000 meter menantikan. Jangan pernah bermain-main dengan syariatnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Berarti mereka pengontrak yang tak punya rumah, Allah bisa buat mereka kaya. Sebab innallaha yarzuqu man yasha. Allah yang memberikan rezeki. Tapi kadang dunia terlalu menutupi nurani kita hingga milih handphone daripada kurban 1 ekor kambing. Yang lebih parah lagi, sudah tidak berkurban, sibuk cari kupon kurban. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Itulah kenapa kita salah Pak. Rumus sudah jelas, ayat sudah jelas, kemana langkah kaki harus melangkah, kemana badan harus dibawa, kepada siapa kita harus menghadap. Tetapi lagi-lagi dunia sering memperbodoh kita, hingga kita sering tertidur dan terlena oleh nikmatnya dunia. Ibu, apakah handphone akan Anda bawa mati? Serius. Kali aja ibu putar telepon Gojek di kuburan. GrabFood, tolong kirim pizza ya, kali aja. Apakah harta Anda yang Anda miliki sekarang Pak? Dari Allah. Uang yang Anda miliki sekarang, gak usah uang deh. Kekasih hati istri Anda, apakah ketika Anda mati kekasih hati masuk ke kuburan? Anda ditinggalkan Pak. Anak pun meninggalkan Anda, dan Anda hanya membawa diri Anda dengan amal. Sudah tahu mati itu pasti, tapi bekal kita seadanya. Sudah tahu dunia ini akan binasa, hancur, dan semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Sadar, yang bernafas pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Ustaz Riza mati. Puas. Wah, kita ini lucu ya Pak. Jelas-jelas kita akan mati, betul? Padahal tiap hari kita disuguhi dengan berita-berita wafat.
tetangga kita, teman kita, belum lagi bencana di TV, mati, sudah tahu mati di depan mata, dan mati tidak melihat umur. Anda tahu putra dari almarhum Ustaz Arifin Ilham, Amir Zikra, meninggal di usia 20 tahun. Jangan pernah berbangga. Sekarang orang muda cepat mati. Yang 40 tahun, hati-hati. Ustaz Arifin Ilham wafat usia 49 tahun. Yang 30 tahun, hati-hati. Olga Saputra meninggal 39 tahun. Yang 60, hati-hati. Kalau 60 Pak, istilahnya itu sudah lampu merah, menghitung hari. Coba bayangkan yang usia 60 sudah lampu merah banget. Apalagi di atas 60, menghitung detik. Gak tahu jam 12 malam nanti siapa jatah di antara kita semua. Bisa jadi nanti malam pas depan saya yang pegang tongkat ini. Jamaah, kita nggak tahu umur loh ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya Allah, kita nggak pernah mikirin bagaimana kubur. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Al-Baqarah 154. Jangan kalian pikir orang yang dikubur itu mati. Ibu, orang di kuburan itu hidup. Ibu kalau lewat, dia lihat. Lewat di depan kuburan, dia lihat. Makanya kita disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ngapain Bapak bilang salam? Karena mereka menjawab. Coba ibu nggak dengar. Kalau ibu dengar, mereka menjawab, Bapak. Mereka menjawab. Yang tidak mendengar jin dan manusia, tumbuhan, hewan tahu. Mereka menjawab. Ibu lewat. Assalamualaikum. Mereka jawab. Kita jarang mempelajari bagaimana hadis tentang ahli kubur. Kita jarang mempelajari bagaimana kalau tanda-tanda kematian datang. Kita jarang mendengarkan tausiah bagaimana malaikat maut kalau sudah berhadapan face to face, dua muka dengan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana proses sakaratul maut dan sakitnya yang luar biasa. Ya Allah, kita nggak tahu ya Bu, kematian itu menyakitkan Pak. Kata Nabi, ketika malaikat mau datang, maka engkau akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan yang tahu hanya Anda dan dia. Orang di sebelah Anda nggak melihat Pak, tapi Anda sudah melihat. Ya Allah, ini siapa ya Allah? Dan dia mengatakan, saya malaikat maut. Kalau sudah mengatakan malaikat maut, lemes semuanya. Lemes. Apa yang Anda banggakan? Siapa? Rumah, harta. Anda lemas dan menggigil karena Anda tahu saat itulah saatnya tiba. Dia datang dan yang lain tidak tahu. Dan mulai proses pencabutan nafas. Ya Allah. Pertama yang ditarik itu dari kaki, pelan-pelan. Dan Bapak tahu sakitnya sakaratul maut ketika ruh ada di kaki seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, binatang yang ditarik bulunya hidup-hidup. Sakit. Puncak sakitnya di dada. Kata Nabi, kalau orang mati nafasnya sudah sampai jantung dan tenggorokan, akan merasakan 300 kali bacokan pedang ke dalam dada. Bayangkan Pak, pedang 300 kali ditancapkan ke dada. Itu sakit yang luar biasa. Dan Anda hanya menangis Bu. Anda sudah lupa wajah suami,
anak yang ada di diri dia. Ya Allah, bantu aku ya. Bantu aku ya. Harta Anda lupakan. Mobil yang Anda bangga-banggakan Anda lupakan. Uang yang banyak Anda lupakan. Yang Anda ingat, ya Allah, sakit yang luar biasa. Itu baru proses sekali maut. Dan itu macam-macam tergantung amal Anda. Ada yang sudah ditarik, turun lagi. Tarik, turun lagi. Habis ini turun lagi. Malaikat memainkan. Kadang malaikat gemes sama orang yang ahli maksiat. Tarik, turun lagi. Tarik, turun lagi. Sampai Anda merasakan sakitnya luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu, yang disiksa bukan badan Anda, tapi ruh Anda. Sekarang kalau kita ditempel, rasa sakit karena ada ruh. Coba mayat Bapak tempel. Tanya, sakit kita? Tubuh nggak sakit Pak, tapi ruh yang disiksa di kubur, ruh kita. Ini yang abadi. Dan bagaimana Anda membayangkan proses ruh ketika dicabut? Keluar dari ubun-ubun Pak. Dan saat itu Anda melihat tubuh Anda sendiri. Ya Allah, aku sudah mati ya Allah. Ya. Malaikat menjawab, kebanggaanmu tentang dunia sudah sirna. Kau hanya seonggok jasad yang tidak bernyawa dan tidak berharga. Sebentar lagi orang akan memandikanmu, memaafkanmu, dan menguburkanmu menuju tempat kubur dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kau akan dipandu Pak. Anda akan dipandu. Sementara ruh naik Pak, disimpan di langit pertama dengan Nabi Adam. Makanya Nabi Adam tersenyum kalau melihat ruh yang baik. Salamun alaihi, selamat ya, kamu calon penghuni surga. Tapi kalau ruh itu jahat, Nabi Adam memalingkan mukanya, tak mau melihat, karena kau berbuat maksiat kepada Allah. 7 langkah manusia mengantarkan jenazah kita dan jamaah semua pulang, ruh yang dari langit dimasukkan lagi ke jasad yang ada di kubur. Dan Bapak sadar Pak, ya Allah, Anda sadar saya sudah dikafani ya, gelap banget ya, gelap sekali ya, nggak ada siapa Pak, hanya tanah ukuran 2 kali 1 meter. Anda pun nggak bisa bergerak, Anda nggak punya tenaga, Anda dibungkus. Setelah itu datanglah wayatuhi malakani fayujlisanihi fayukallani lahu. Datanglah 2 malaikat dan Anda didudukkan Pak. Dari tidur Anda didudukkan, ditempelkan di tanah. Setelah itu dia bilang salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ibu menjawab, Waalaikumsalam. Gak basa-basi, dia bertanya 4 kali, Marrabbuka, Marrabbuka. Anda begini Pak, suaranya begitu keras, tetapi bagi yang taat, dia tenang menjawabnya, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Mati luka, mati luka. Dia memilih lagi, tapi ruh yang baik, dunia Islam bertanya lagi, Mahada rajul ladhi buitha fikum. Siapa laki-laki yang diutus? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayudrik, dari mana kamu tahu? Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku membaca Quran dan aku membenarkannya. Itu ruh yang baik. Bagaimana ruh yang suka ngomongin orang? Bagaimana ruh perempuan yang suka ngomongin mertuanya? Bagaimana wanita-wanita yang terkadang membuka aib suaminya? Bagaimana perempuan-perempuan yang makan uang riba?
Bagaimana perempuan-perempuan yang sering sekali menyakiti saudaranya. Bagaimana laki-laki yang sering berzina, laki-laki yang sering minum alkohol, berjudi, menyakiti istrinya. Dan ketika ditanya, "Mana buka?" La adri. Dia jawabannya tak tahu. Mati juga. Anda gak bisa menjawab, Pak. Jawabannya cuma la adri. Maka disempitkan kuburnya, disempitkan hingga tulangnya berbentuk angka X, dibuat kuburannya sempit, dihadirkan udara panas dari neraka, dihidangkan permadani yang sangat panas, dituangkan api sehingga disiksa setiap saat sampai kiamat tiba. Kenapa Anda gak pernah berpikir tentang kubur, Bu? Ibu pikir di kuburan itu tidak ada siksa. Anda akan mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah Anda lakukan di dunia. Setiap detik nafas yang Anda keluarkan, semua akan dipertanggungjawabkan kepada Sang Khalik. Kenapa Anda tidak pernah berpikir, Pak, tentang kubur yang sampai cuma 2 kali 1 meter? Kenapa yang cuma di otak kita adalah duit, kesenangan, dunia, makan, minum, tidur? Kenapa cuma itu yang dipikirkan? Ini semua kesenangan semua akan berakhir, dan Anda akan merasakan kalau ternyata Anda sudah kalah. Selama hidup di dunia, tugas kita adalah mengabdi dan taat kepada Allah, membawa banyak amal kebaikan. Nanti Anda akan merasakan akibat dari perbuatan di kubur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dan kematian itu diciptakan agar kita membawa amal yang terbaik. Bagaimana nasib orang tua ada yang sudah meninggal, Bu? Ibu gak pernah tengok kuburannya. Berapa banyak orang tua Anda disiksa di neraka, di api kubur, dibukakan pintu dari neraka. Tapi ketika Anda bersedekah, Bu, bismillah Ustaz, saya bersedekah atas nama orang tua saya, ini langsung sampai ke jenazah. Dan jenazah kaget, Pak, karena malaikat menghentikan siksanya. Sampai dia bertanya, "Wahai malaikat, kenapa siksaku dihentikan?" "Anakmu kirim sedekah untukmu." Masya Allah. Kenapa ibu pelit sama orang tua yang sudah meninggal? Kalau Anda punya orang tua yang sudah meninggal, Anda tetap bisa berbakti, Pak. Dengan cara apa? Kirim doa dan sedekah tiap saat. Jangan pelit. Ibu tahu, orang tua Anda yang sudah meninggal, tiap saat mendengarkan tangannya, "Nak, kirim aku, nak, kirim aku. Tolong aku, nak." Cuma ibu tidak mendengar. Makanya perintah sedekah itu penting. Jenazah banyak dikubur, dia bilang kepada Allah, "Rabbirji'u, Rabb, keluarkan aku lagi, Rabb, Rabbirji'u, tolong keluarkan aku lagi ya Rabb." Ditanya, "Ngapain?" "Aku mau sedekah." Betapa banyak orang pelit kepada Allah. Dia bisa beli paket Telkomsel 100.000, sementara kotak amal Jumat cuma 5.000. Dia bisa membeli dunia dengan jutaan rupiah, sementara untuk sedekah akhirat yang akan menjadi teman dia di kuburnya, dia pelit dan perhitungan kepada Allah. Tapi urusan beli baju, beli tas, sepatu, busana muslim, perhiasan, makanan, mereka tanpa mikir, karena mereka menganggap kebutuhan. Anda pikir sedekah bukan kebutuhan Anda? Anda pikir sedekah di jalan Anda bukan kebutuhan Anda? Itu kebutuhan yang lebih hakiki. Ingat Bapak Ibu, kita gak lama loh. Dunia ini akan segera berakhir. Dunia ini akan segera berakhir, Pak. Semuanya akan sirna. Tetapi 3 amal yang akan kita bawa: sedekah jariyah, sedekah untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun ibadah, sekolah yang bermanfaat. Ini akan terus mengalir sampai kapanpun. Yang kedua, doa, waladun saleh,
doa anak-anak yang soleh. Kalau Anda punya anak yang taat pada Allah, lebih-lebih dia menghafal Quran, maka dijamin orang tuanya akan masuk surga atas anak yang hafal Quran. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ini yang akan kita bawa mati, Bu. Ingat, kita nggak tahu minggu depan siapa yang diumumkan dulu di Masjid Bani Abdullah. Ibu siapa namanya? Siapa? Eca. Ibu Eca. Usia berapa? 43 tahun. Arif Ilham 49 tahun. 49 kurang 43. Anak masih kecil, 4 tahun lagi mati. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Eca. Ya Allah. Apa nggak mikir? Kita nggak tahu loh Pak. Saya yakin minggu-minggu ini ada di antara kita yang akan menyusun. Tapi siapa? Tunggu tanggal lahirnya. Siapa minggu-minggu yang duduk di sini akan diumumkan di Masjid Bani Abdullah. Makanya gak ada waktu kecuali ayo sekarang banyak meningkatkan amal ibadah dan amal soleh sebagai bekal kematian. Jamaah, perkuat ibadahnya ya Bu. Bapak, kita nggak tahu loh, singkat banget. Vanessa Angel pulang dari Jakarta tujuannya happy Pak ke rumah. Nggak sakit Pak, tapi Allah cabut di tol jurusan Nganjuk Surabaya hingga badannya terpamping keluar dan meninggal di usia 27 tahun. Jangan menganggap usia ini terlalu muda untuk meninggal. Siapapun kalau Allah sudah berkehendak, peristiwa kecelakaan, tenggelamnya kapal, turunnya pesawat dari atas, itu semua peristiwa yang mendadak, tidak ada sakit, orang dicabut oleh Allah. Mari sisa umur kita gunakan untuk taat kepada Allah. Lalu apa yang mesti kita kerjakan? 7 amalan pembawa bekal kubur. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, sholat tahajud. Yang keempat, jangan tinggalkan sholat duha. Yang kelima, membaca Al-Quran karena akan memberikan syafaat. Yang keenam, puasa Senin dan Kamis. Yang terakhir, sedekah yuk. Sedekah yuk. Siapkan uangnya, keluarkan untuk sedekah malam ini di kota amal yang sudah bertugas siapkan. Salatullah salamullah ala
صلاة